Penguasa Alam Kayangan, Bab 57, Judul, Krisis yang akan datang. Biarkan aku melihat luka-lukamu, aku pasti bisa mengobatinya asalkan tidak terlalu parah. Sambil mendesah, Mang Bainur berjalan ke depan tempat tidur. Namun Gunawan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku punya cara sendiri untuk menghadapi luka ringan ini. Kau tidak perlu khawatir, kau saat ini menghadapi bencana besar, jadi pasti ada banyak hal yang harus kau lakukan sebagai pemimpin keluarga. Kau tidak perlu memikirkan kami. Mang Bainur mengangguk dan tidak bersikeras. Baiklah, kalian tinggal di sini dan beristirahat dengan baik. Jika butuh sesuatu, panggil saja aku. Aku harap orang-orang jahat itu tidak datang dengan cepat. Mang Bainur membuka pintu dan keluar dengan ekspresi cemas. Gunawan meletakkan tangannya di dagunya dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Apakah lukamu benar-benar baik-baik saja? Kau benar-benar jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi sebelumnya? Siti Arum bertanya dengan cemas. Gunawan menggelengkan kepala dengan lembut dan tersenyum. Aku ingat pernah memberitahu senior sister bahwa aku adalah seorang dokter jenius. Bagi seorang dokter jenius, luka ringan semacam ini bukanlah apa-apa. Bagi orang lain, luka-luka di tubuhnya pasti akan dianggap berat, tapi di matanya, itu hanya bisa dihitung sebagai luka ringan. Dokter jenius, bahkan jika kau seorang dokter jenius, apakah itu berarti kau bisa membuang hidupmu seperti ini? Mata Siti Arum memerah saat memikirkan bagaimana Gunawan telah menyelamatkannya dengan hidupnya 2 kali berturut-turut. Seandainya kau benar-benar meninggal, aku tidak akan pernah merasa damai selama sisa hidupku. Hahaha, balas Gunawan. Bima benar, senior sister sangat baik. Akulah yang telah menjadi beban bagi senior sister dan aku yang harusnya menyalahkan diriku sendiri, tapi sekarang senior sister malah menyalahkan dirinya sendiri. Pandangan Siti Arum goyah, menggigit bibir bawahnya, dia berkata pelan. Saudara junior Gunawan, di masa depan, tolong jangan lakukan apa yang baru saja kau lakukan lagi, oke? Sebenarnya ada banyak alat pelindung di tubuhku, jadi aku tidak akan terluka dengan mudah. Jika sesuatu yang serupa terjadi lagi, kau tidak dapat melindungiku tanpa memperhatikan kehidupanmu sendiri. Sudah cukup bagimu untuk melindungi diri sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Gunawan menggelengkan kepalanya dengan keras. Kenapa kau tidak melakukan itu? Apa kau tidak menghargai hidupmu? Hati Siti Arum berdegup kencang. Tidak, aku sangat menghargai hidupku. Tidak peduli situasinya, aku tetap tidak membiarkan diriku mati. Hanya saja, hanya itu, tidak membiarkan Siti Arum melihat kesedihan dalam tatapannya. Gunawan memejamkan mata. Aku pernah mengecewakan seorang gadis yang telah memperlakukanku dengan baik. Pada akhirnya, karena aku, dia meninggal dunia dalam pelukanku sendiri. Mungkin aku tidak akan bisa melupakan rasa sakit itu bahkan setelah 10 masa hidupku. Sejak hari itu, aku bersumpah untuk tidak pernah membiarkan gadis yang memperlakukanku dengan baik untuk tersakiti. Tidak akan pernah. Gadis itu, dia seharusnya bukan istrimu saat ini, bukan? Siti Arum menatap Gunawan, tatapannya mengungkapkan kerumitan yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Tentu saja bukan, tapi cara dia memperlakukanku masih dianggap baik, jadi bagaimana aku memperlakukannya juga harus dianggap baik. Berpikir tentang Ning Safitri, Gunawan tersenyum lembut. Meskipun hanya beberapa hari mereka berbagi tempat tidur yang sama, kenangan itu tetap indah. Namun mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Namun identitas sebagai istrinya tertanam kuat jauh di dalam hatinya karena dia adalah istri pertama dalam 2 masa hidupnya. Meskipun mereka hanya menjadi suami dan istri dalam nama. Saudara junior Gunawan, umurmu baru 16 tahun. Kau tidak hanya menikah pada usia muda, kau juga memiliki seorang gadis yang mengorbankan hidupnya untukmu. Mungkin masih ada gadis-gadis lain yang telah dirugikan olehmu. Aku telah melihat banyak pria yang berubah-ubah dalam cinta dan gairah, tapi ini baru pertama kalinya aku melihat seorang pria yang semuda dirimu. Siti Arum berkata sambil tertawa. Berkenaan dengan identitas istri Gunawan, dia sangat sadar. Itu karena dia telah mengirim seseorang ke kota Boyolali untuk menyelidiki keseluruhan latar belakang Gunawan. Fakta tentang istrinya Ning Safitri menjadi murid Istana Awan Salju sangat dikenal oleh semua orang di kota Klaten. Ini juga membuat keluarga Ning menjadi sosok raksasa di kota Klaten yang tak seorang pun berani memprovokasi. Bagaimanapun, di dalam 4 padepokan utama, Istana Awan Salju memiliki murid paling sedikit tapi mereka terkenal melindungi mereka sendiri. Gunawan tersenyum, tapi menolak memberikan komentar saat dia bertanya sebagai jawaban. Kalau begitu apakah senior sister memiliki seseorang yang disukai? Aku, tentu saja belum. Jangan samakan senior sister denganmu yang mencari wanita di mana-mana pada usia muda. Siti Arum mengatupkan bibirnya dan tertawa. Fiu, sangat beruntung kau tidak memilikinya, kalau tidak aku akan mati karena sedih. Gunawan menghela napas lega. Kau anak nakal kecil, aku tidak salah saat aku bilang kau berubah-ubah tentang cinta.
Siti Arum menancapkan hidungnya untuk memberi teguran. Setelah itu, dia mengangkat wajahnya yang atraktif saat ekspresinya sedikit berhayal. Yang aku, senior sistermu nikahi di masa depan pasti akan menjadi pahlawan tak tertandingi yang mampu menaklukkan dunia. Seorang anak nakal yang suka bertarung sepertimu bukan secangkir tehku sama sekali. Lagi pula, kau sudah menikah. Gunawan dibuat terdiam. Selamat beristirahat. Salju kecil terlalu lelah karena terbang sebelumnya. Ini telah menghabiskan semua kekuatannya dan mungkin butuh cukup lama untuk tidur. Kita bisa pergi begitu ia bangun. Sedangkan untuk orang-orang di sini, aku sudah berjanji kepada dua anak kecil bahwa aku akan membantu mereka dalam batas kekuatanku. Setelah berbicara dengan Gunawan untuk sementara, dia bisa dengan jelas merasa bahwa dia memaksakan dirinya sendiri dan dengan demikian dia tidak terus mengganggu dia. Setelah berjalan keluar, dia dengan lembut menutup pintu. Tertarik dengan sesuatu yang mereka jaga, tiba-tiba Rumini bertanya begitu Siti Arum pergi. Tentu saja, jawab Gunawan dengan mata terpejam. Karena esensi burung Garuda ada di sini, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Garuda. Garuda, binatang kuno surgawi. Bahkan jika itu adalah bulu, itu juga akan menjadi tingkat ranah divine. Sekarang orang luar mengetahui tentang tempat ini, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka lindungi, masih ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menyebarkan berita tentang tempat ini. Ketika waktu itu tiba, siapa tahu di tangan siapa yang akan mendarat? Bagaimana bisa hanya tubuh fana bisa membahayakan binatang kuno surgawi? Rumini dengan dingin mendengus dalam penghinaan dan kemudian tidak berbicara lagi, seolah-olah dia memberi peringatan ringan kepada Gunawan. Di tengah keheningan, Gunawan memeriksa luka-luka di tubuhnya sebelum merendam kesadarannya ke mutiara racun surgawi untuk menemukan selusin atau lebih ramuan herbal. Setelah menyatukannya sebentar, dia mendapatkan segenggam zat agar-agar. Dia mengoleskannya di atas bahu kirinya sebelum menutup matanya dan tertidur lelap. Saat Gunawan terbangun lagi, hari sudah sore hari kedua. Dia terbangun karena suara kacau yang keluar dari luar. Jika kau pintar, maka cepat batalkan segel di belakang gunung. Kau adalah keluarga penjaga di sini, kau pasti punya cara untuk membatalkannya. Jangan membuat kami memaksamu untuk melakukannya. Datanglah suara kasar yang membawa ancaman yang sangat kejam dan mengancam. Segel itu selalu ada dan kami benar-benar tidak tahu apa itu. Apalagi cara untuk membatalkannya. Kami hanyalah sebuah keluarga kecil yang tinggal di sini dalam pengasingan. Jika kami benar-benar memiliki semacam harta, mengapa keluarga kami bisa menjadi keadaan yang menyedihkan seperti ini? Itu adalah suara Mang Bainur. Hahaha, apa menurutmu umur kami ini 3 tahun? Siapa yang akan percaya kebohonganmu? Hari ini, kapten dan wakil kapten berdua datang secara pribadi. Jika kau terus bermain bodoh, lihat apakah kita akan menghapus seluruh keluargamu. Suara-suara ini, mungkinkah mereka? Gunawan langsung duduk dari tempat tidurnya. Meski bahu kirinya masih sakit, ternyata jauh lebih baik dibanding kemarin. Sebagian besar luka ringan di tubuhnya hampir setengah sembuh dan tubuhnya tidak lagi lemah seperti kemarin. Paling tidak dia tidak punya masalah berjalan normal sekarang. Sama seperti dia ingin turun ke tempat tidur, pintu kamar terbuka dan Siti Arum buru-buru masuk. Melihat bahwa Gunawan sudah bangun, dia dengan cemas berkata, "Tidak baik, Junior Gunawan, kelompok Black Demon Mercenaries benar-benar datang hari ini. Mereka membawa lebih dari 100 orang dan benar-benar menghalangi pintu masuk desa." "Kenapa mereka begitu cepat?" tanya Gunawan. Pemimpin keluarga Mang dan yang lainnya juga tertangkap tidak siap, tapi sekarang seluruh keluarga sedang berjaga-jaga. Ekspresi Siti Arum dipenuhi kegelisahan. Pada saat itu, suara nyaring terdengar dari luar. "Keindahan kecil yang kemarin ada di sini. Tidak ada harta karun, tidak apa-apa juga. Serahkan keindahan kecil itu dulu. Marilah kita menikmati dirinya terlebih dahulu dan mungkin kami bahkan akan melupakan harta karunnya." Hahaha. Gelombang tawa terdengar dari kejauhan. Alis Gunawan terkunci dalam kerutan. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kelompok tentara bayaran Black Demon ini datang untuk menyerang dengan cepat. Jelas juga bahwa mereka juga tidak yakin apakah tempat ini memiliki apa yang disebut harta karun di sini. Dari tenaga dalam orang-orang di sini, siapapun yang waras akan menyimpulkan bahwa meskipun ada semacam harta, itu tidak akan bagus juga. Tapi kemarin Siti Arum telah bertempur dengan 3 orang dari kelompok tentara bayaran ini dan kecantikan Siti Arum begitu indah sehingga mengejutkan mereka untuk berpikir bahwa dia adalah makhluk surgawi. Alasan mengapa mereka bergegas ke sini bukan untuk semacam harta karun melainkan Siti Arum. Mereka takut dia akan pergi jika mereka datang terlambat. Kelompok orang jahat ini, Siti Arum menggigit bibirnya saat wajahnya memerah karena marah. "Saudara Junior Gunawan, kau masih terluka sehingga kau harus tinggal di sini dan beristirahat. Jangan pergi tidak peduli apapun itu. Aku akan memberi mereka pelajaran." Jika Siti Arum segera membunuh ketiga orang itu kemarin,
itu tidak akan mengakibatkan serangan yang tidak sabar ini. Tapi Gunawan tidak bisa menyalahkan Siti Arum. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis dan hatinya awalnya lembut. Dia menarik Siti Arum kembali dan bertanya dengan alis terkonsentrasi. Apa tingkat kultivasi orang-orang dalam kelompok tentara bayaran ini? Tampaknya ada persyaratan untuk masuk. Setiap orang dari mereka semua berada di atas ranah fondasi. Yang memiliki tenaga dalam terendah adalah pada tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Ada lebih dari 80 antara tingkat pertama dan kelima, dan lebih dari 30 di antaranya berada di atas tingkat kelima ranah kelahiran cakra. Juga, 4 lagi, yang seharusnya menjadi kapten dan wakil kapten mereka, seharusnya sudah mencapai ranah cakra sejati. Siti Arum membalas sambil mengerutkan alisnya. Dengan kelompok seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin bagi Mang Bainur dan yang lainnya yang hanya pada tingkat ke-10 ranah fondasi untuk menahan mereka. Ranah cakra sejati, Gunawan menarik napas sedikit saat tangan yang memegang Siti Arum diperketat. Tidak, kau tidak bisa pergi. Kau mendengar apa yang telah mereka teriakan sebelumnya. Motif kunjungan mereka kemungkinan besar untukmu. Mari kita tidak berbicara tentang lebih dari 100 orang dari ranah kelahiran cakra, hanya kaptennya yang ranah cakra sejati saja bukan orang yang bisa kita tangani. Mereka sudah menghalangi jalan keluar desa sehingga kita tidak bisa melarikan diri meski kita mau. Selanjutnya, mungkin aku masih bisa mengatasinya dengan cukup usaha. Seperti kata Siti Arum, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kalung mutiara di lehernya. Segera setelah itu, kekuatan energinya dengan cepat naik di bawah tatapan terkejut Gunawan. Mutiara pada kalung ini dikenal sebagai mutiara penekan tenaga dalam. Saat dipakai, ia mampu menekan tenaga dalam pemakainya dengan 5 tingkat. Kekuatan kultivasiku yang sebenarnya berada pada tingkat ketiga ranah cakra sejati. Mereka tidak akan bisa menyakitiku dengan mudah. Perubahan kekuatan energi Siti Arum mengejutkan Gunawan. 18 tahun, di tingkat ketiga ranah cakra sejati, ini adalah alam yang benar-benar berbeda dan menakjubkan dari Sin Luto yang telah menjadi jenius nomor 1 di kota Boyolali. Dia bertanya dengan takjub, "Senior Sister, kenapa kau?" "Aku memilih untuk melakukannya karena aku tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Lagi pula, kau tinggal saja di sini dan aku akan memikirkan sebuah ide untuk membawamu keluar dari sini." Meskipun Siti Arum telah selesai dan akan segera pergi, dia ditarik kembali oleh Gunawan. Bahkan jika Senior Sister memiliki kekuatan dari ranah cakra sejati, lawan memiliki 4 orang di ranah cakra sejati. Meskipun aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tingkat rata-rata mereka juga bisa lebih tinggi darimu. Jika tidak ada cara untuk keluar dari masalah ini, aku akan pergi bersamamu. Jalan sempit yang terjepit di antara dua gunung itu menjadi satu-satunya pintu gerbang ke desa kecil yang jauh dari urusan duniawi. Namun pada saat ini, gerbang satu-satunya ini benar-benar terhalang oleh sekelompok orang yang memancarkan aura serigala liar. Masing-masing dari mereka mengirim pandangan sengit ke kerumunan yang dipenuhi rasa takut di depan mereka. Sudah aku katakan berkali-kali, kami hanyalah sebuah desa kecil yang normal. Tidak ada yang disebut harta karun, apalagi orang yang kau cari. Mang Bainur mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia mencoba untuk tidak membiarkan kemarahannya meletus. Setiap orang jahat di depan mereka akan lebih unggul dari siapapun dari suku mereka. Ini adalah sekelompok penjahat yang tidak mungkin mereka lawan. Sebuah desa kecil yang normal? Hahaha, apakah sebuah desa kecil yang normal terletak di pusat wilayah pegunungan 10.000 binatang ini? Mungkinkah itu dijaga oleh segel aneh? Di mataku, kalian jelas-jelas merupakan keluarga penjaga. Setelah gelombang tawa gila, seorang pria setengah baya berwajah galak mengenakan topi hitam keluar dari kelompok Black Demon Mercenary. Ketiga pria yang mengikuti di belakangnya semua memiliki senyum jahat di wajah mereka dan memberikan aura tenaga dalam yang cukup kuat untuk membuat Mang Bainur pucat. Dia tampak bingung pada Mang Bainur dan mencemooh. "Ayah ini adalah kepala di sini, Kapten Black Demon dari kelompok Black Demon Mercenary. Kami sama sekali tidak berminat membantai sampah, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Yang perlu kau lakukan hanyalah menyerahkan harta karun dan kecantikan itu dan aku akan bersumpah demi gelarku sebagai kapten, kami akan pergi tanpa menyentuh satu orang pun di sini. Namun, jika kau masih gagal untuk menghargai kebaikan hatiku." Black Demon mengayunkan Wolfsbane Mace di tangannya dan tertawa terbata-bata. "Kami tidak keberatan membunuh 100 orang lagi." Teriakan rendah bergema. Setiap orang yang berada di belakang Mang Bainur menghadapi kemarahan dan ketakutan. Beberapa anak kecil meringkuk dalam pelukan ibu mereka sambil gemetar dan menangis keras karena takut. Beberapa orang tua gemetar karena kemarahan karena mereka terus-menerus mengamuk. "Kau pencuri jahat, pasti akan menerima balasannya." Mang Bainur menjawab melalui gigi yang terkatup rapat. "Ketika aku mengatakan tidak ada apa-apa, berarti tidak ada apa-apa. Bahkan kami tidak tahu apa segel itu. Bahkan jika kalian membunuh kami semua, masih mustahil bagi kami untuk mengetahuinya.
Oh, kau benar-benar tutup mulut. Tampaknya kau tidak akan jujur tanpa pertumpahan darah. Tidak masalah, kita punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu dengan perlahan. Black Demon menertawakannya dengan jahat dan kemudian melirik pria parubaya yang membawa kapak di belakangnya. Blackie, maju dan ajarkan mereka pelajaran. Bunuh atau siksa mereka sesukamu. Siap, Kapten. Yang disebut Blackie membawa parang besar dan berjalan keluar, mengayunkan pedang besarnya ke sekeliling untuk memamerkan dan menjilat ujungnya sambil menatap dengan sedih, seolah melihat sekawanan semut. Mereka yang tidak tahu kebaikan, biarkan kakek datang dan mendidik kalian. Setelah selesai berbicara, pedangnya berayun lurus ke arah Mang Bainur. Jangan berpikir bahwa kau bisa melukai pemimpin keluarga kami. Ketiga tetua di belakang Mang Bainur bergegas keluar pada saat bersamaan dan menghadapi Blackie. Ketiga tetua itu semua berada di tingkat ke-10 ranah fondasi. Bahkan jika Mang Bainur ikut bergabung, tidak mungkin mereka cocok dengan Blackie yang berada di tingkat ke-6 dari ranah kelahiran cakra. Serangan pertama Blackie secara langsung memotong pertahanan energi tetua pertama, meninggalkan luka berdarah panjang di dada kirinya. Mountain Splitting Blade. Blackie tertawa terbahak-bahak dan kemudian kekuatan pedangnya menjadi semakin ganas. Dia tidak dilahirkan dalam padepokan. Dengan demikian dia tentu saja tidak memiliki teknik tenaga dalam. Namun, meskipun teknik tenaga dalamnya adalah yang terendah, mengingat tingkat tenaga dalamnya, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik tenaga dalam, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan Mang Bainur dan lainnya. Pengaktifan teknik tenaga dalamnya seperti badai musim gugur yang menyapu bersih daun-daun yang gugur. Kemanapun pedangnya mendarat, luka ditinggalkan pada setiap orang tua. Dia mengikuti dengan tendangan mendadak yang mendarat sangat kuat di perut bawah Mang Bainur, mengirimnya 3 meter jauhnya dan sejumlah besar darah segar menyembur dari mulutnya. Pemimpin keluarga, ayah. Sambil menangis, Mangitan dan Mang Rimi bergegas keluar dari pelukan Mang Kaimi, melemparkan diri mereka di samping Mang Bainur dan menarik tubuhnya. Ketiga tetua itu jatuh ke tanah. Darah mengalir dari luka mereka saat wajah mereka penuh dengan keputusasaan. Hehe, kedua anak nakal ini pastilah anak laki-laki dan perempuanmu kan? Blackie menarik bilah pedangnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Mang Bainur untuk kemudian dengan sinis berkata, "Coba kulihat apa kau masih akan sangat menutup mulut setelah mengeluarkan mata anak perempuanmu." Di tengah mata Mang Bainur, dia tiba-tiba meraih Mang Rimi yang diteror. Berhenti, sebuah teriakan marah dan lembut datang dari samping dan pada saat bersamaan, cahaya putih salju terbang seperti meteor. Reaksi Blackie juga cepat, dia mencabut tangannya dan dengan panik mundur saat pedang panjang putih seperti batu giok akurat menusuk posisinya berdiri tadi. Keringat dingin meletus dari sekujur tubuhnya. Setelah pertukaran itu, sosok putih salju mendarat dan mengeluarkan pedang giok dari tanah untuk mengarahkannya ke Blackie dan dengan tatapan dingin dipenuhi kemarahan. Suara terengah-engah dan ternganga segera terdengar dari kelompok Black Demon Mercenary saat Siti Arum muncul. Mereka semua menatap Siti Arum seolah dalam keadaan linglung karena setiap mata mereka menatap lurus. Ekspresi mereka menjadi lesu, dan sejumlah besar air liur tanpa sadar mengalir keluar. Kapten, itu dia. Pria kapak yang kemarin berseru dengan gembira kepada Black Demon. "Aku tidak berbohong kepadamu bukan? Bukankah dia seperti peri?" Mata Black Demon sudah terbuka lebar karena menatap dan kedua tangannya mulai gemetar. Dia dengan tegas menelan ludah air liur dan mendesis. "Cantik, benar-benar cantik. Sialan, sebenarnya ada wanita secantik ini di dunia?" Wanita-wanita yang pernah dimainkan ayah ini sebelumnya sangat tidak sedap dipandang dibandingkan dengan dia. Kita harus mendapatkan wanita ini. Jika aku bisa tidur dengan wanita seperti ini untuk semalam, hidupku akan sempurna. Hehe, karena dia sudah keluar, bukankah dia milikmu? Pria kapak itu menyanjung. Meski kelihatannya muda, tenaga dalamnya benar-benar mencapai ranah cakra sejati. Jika kapten ingin membawanya, diperlukan usaha untuk melakukannya. Ayah ini dan Black Tiger, Black Devil, Black Wolf, semuanya berada di ranah cakra sejati. Dengan 100 saudara lagi masih belum bisa menghadapi kecantikan kecil? Hahaha. Black Demon mengusap tangannya dan tertawa tanpa hambatan. Di mata yang penuh gairah itu, seolah-olah Siti Arum sudah menjadi salah satu miliknya. "Blackie, mundurlah. Aku akan menangani keindahan ini sendirian." Blackie mundur kembali. Orang-orang dari kelompok Black Demon Mercenary semua melirik Siti Arum, tapi mereka hanya bisa menelan air liur mereka sendiri. Mereka hanya bisa berfantasi, karena hanya Black Demon yang bisa menikmati wanita seperti itu. "Hei cantik, siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini?" Black Demon dengan diam-diam bertanya sambil membawa Wolf Vein Mace dan menunjukkan mulut gigi kuning yang menjijikan. Kekuatan besar aura yang dipancarkan dari tubuh Black Demon membuat Siti Arum mengencangkan alisnya. Tingkat ketiga dari ranah cakra sejati, dia berada pada tingkat yang sama dengannya.
Dia menahan napas. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia dengan dingin berteriak, "Kalian adalah kelompok tentara bayaran. Kalian hanya melakukan pekerjaan setelah mengambil komisi dari orang-orang. Kalian bukan kelompok bandit. Semakin kalian melakukan ketidakadilan, semakin besar kemungkinan kalian akan menderita dari murka surga. Ini bukan tempat yang harus kalian tempati. Cepat pergilah." Aura dan keagungan surgawinya sedikit menyerang indera Black Demon dan menyebabkan tulang-tulangnya menjadi lemas saat melihat dia dari jarak dekat. Sekali lagi dia menelan air liurnya dan tertawa terbahak-bahak. "Pergi dari sini, dengan senang hati, dengan senang hati." Karena kecantikan kecil telah membuka mulutnya, hal ini bisa dengan mudah diselesaikan. "Jika kecantikan kecil setuju untuk mengikutiku kembali dan menjadi wanitaku, Black Demon, aku berjanji untuk segera pergi dan tidak pernah kembali ke tempat ini dalam hidupku." "Kecantikan kecil, bagaimana menurutmu? Tidak tahu malu?" Siti Arum dengan marah menderu, lalu langsung menyadari bahwa kedua kata itu tidak pas. Dengan kemarahan tambahan di atas kemarahan, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan sesuatu pada kelompok penjahat ini dan langsung menusuk Black Demon. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya yang bisa mengatasi krisis saat ini adalah mengalahkan Black Demon dan kemudian memaksa kelompok Black Demon Mercenary mundur. Black Demon tidak menyangka Siti Arum tiba-tiba menyerang dan dengan panik mengangkat Wolfane Mace-nya untuk menahannya dan sesaat bingung oleh beberapa serangan pedang Siti Arum berturut-turut. Sebuah kilatan emas menyelimuti pedang Siti Arum. Refleksi pedang itu sangat indah dan cepat. Hanya dua suara rip-rip yang bisa terdengar saat armor tipis di tubuhnya langsung terbelah dua dan bahkan energi pelindung tenaga dalamnya pun terbelah saat segumpal daging tiba-tiba terbang keluar. Tentara bayaran dari kelompok Black Demon Mercenary semuanya bingung. Gadis ini yang baru berusia 17-18 tahun benar-benar melukai pemimpin Black Demon Mercenary seketika dia menyerang. Black Demon adalah seseorang dengan tenaga dalam di tingkat ketiga ranah cakra sejati. Kemarahan Black Demon juga meletus saat menerima serangan pedang yang tidak berat atau ringan. Dia mengeluarkan raungan keras dan mengayunkan Wolfane Mace. 3 garis api listrik berbentuk ular muncul aneh di atas gada dan perasaan kekuatan berbahaya dilepaskan dengan suara buzz. Teknik tenaga dalam atribut petir. Siti Arum sedikit ketakutan di hatinya. Pemimpin kelompok dari sebuah kelompok tentara bayaran biasa sebenarnya memiliki keahlian dalam atribut petir. Mad Snake Thunder Dance. Wolfane Mace yang besar dan terang itu menebas di sekitar Siti Arum. Karena tidak dapat menghindari serangan tersebut, pedang Siti Arum dengan megah bersinar dengan cahaya emas dan benar-benar menghadapi serangan tersebut dengan tubuh pedang. Ding! Percikan api terbang ke segala arah. Pedang giok Siti Arum langsung melengkung dan dampak kekuatan membuat Siti Arum berbalik ke belakang. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, dia kembali melangkah maju menuju Black Demon. Sebuah cahaya emas melintas di matanya yang indah saat dia menggumamkan nyanyian lembut yang hanya dia sendiri bisa dengar. Monarch Sword. Karena mengalahkan Black Demon adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan krisis, Siti Arum tidak lagi punya alasan untuk menahan diri. Dia mengarahkan lurus ke arah Black Demon dengan teknik tenaga dalam terkuatnya. Begitu pedang itu menusuk, tatapan Gunawan tiba-tiba menjadi kacau. Karena gaya pedang yang saat ini digunakan Siti Arum adalah gaya pedang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Itu jelas hanya dorongan pedang biasa, namun pedang tidak hanya ganas dan sombong, tapi juga membawa rasa bangga yang tidak disengaja. Seolah-olah itu adalah raja arogan yang memandang dunia, tak tertandingi dan tak terbendung di jalannya. Sejak Mad Snake Thunder Dance memiliki kekuatan yang besar dan tangguh, Black Demon tidak pernah menduga bahwa Siti Arum benar-benar bisa menghalangi Mad Snake Thunder Dance dan serangan balasannya begitu cepat. Dia mengangkat Wolfane Mace-nya dan menghalangi bagian depannya, tapi saat ujung pedang menyentuh Wolfane Mace, ekspresi Black Demon tiba-tiba berubah sangat. Karena dari tubuh gadanya, ada kekuatan yang menakjubkan yang tidak dapat ditahan. Dengan suara ding, tubuhnya dilempar ke belakang dengan kencang dan Wolfane Mace di tangannya juga tiba-tiba terlempar dari cengkeramannya saat terbang jauh sekali. Namun, momentum pedang Siti Arum tidak melemah sedikit pun. Ujung pedang yang diarahkan lurus ke arah bahu kiri Black Demon, menerobos energi pelindung tenaga dalamnya seolah memotong tahu dan keluar dari balik bahunya. Membuat lubang melalui bahunya. Black Demon melolong kesakitan saat darah meletus dari bahunya. Dia terhasut keganasan dengan marah besar tiba-tiba meraih pedang giok Siti Arum dan mengayunkannya dengan ganas. Saat Monarch Sword Siti Arum baru saja kehabisan tenaga dan kekuatan Black Demon sangat menakjubkan, pedang sebenarnya telah diambil paksa secara paksa oleh Black Demon dan membuatnya lengah. Sialan, melihat bagaimana Siti Arum telah melukai Black Demon dengan tusukannya, hati Gunawan langsung berdegup kencang. Jika dia terus bertarung dengannya, mereka bisa saja terhenti beberapa saat lagi. Tapi menikamnya di pundak pasti akan membangkitkan sifat ganasnya. Orang bisa membayangkan konsekuensi berikutnya.
Black Demon meraih pedang Siti Arum dan terjatuh kembali dengan panik. Wajahnya sudah berubah jahat dan raungan liar datang dari mulutnya. Pergi dan tangkap gadis itu. Sedangkan sisanya, bunuh mereka semua. Seperti yang diharapkan Gunawan, Black Demon yang marah telah memerintahkan anak buahnya untuk langsung menyerang. Kemudian, kelompok Black Demon Mercenary yang telah menunggu cukup lama meraih senjatanya dan bergegas sambil berteriak. 3 wakil kapten mulai menyerang Siti Arum juga. Jika mereka terburu-buru ke sini, siapa yang tahu berapa banyak di sini yang akan terbunuh atau terluka. Gunawan tidak berani ragu. Dia berjalan cepat ke sisi Siti Arum dan meraih sebuah Sky Tremor Bomb dan melemparkannya dengan segenap kekuatannya. Boom! Saat Sky Tremor Bomb mendarat, ia melepaskan sebuah ledakan besar, seolah-olah petir turun ke bumi. Ledakan itu menghantam selusin atau lebih tentara Black Demon Mercenary yang telah berlari paling depan dan mereka terbaring di lantai sambil mengerang kesakitan. 6 dari mereka kedua kakinya terhempas. 3 dari mereka memiliki daging, seluruh tubuh mereka berubah menjadi pasta. Sedangkan sisanya menderita berbagai tingkat kerusakan. Kelompok Black Demon Mercenary yang baru saja terburu-buru menyerang, berhenti sejenak. Semua ungkapan mereka menjadi tak bernyawa saat mereka menatap lubang besar yang telah meledak. Bahkan Black Demon, yang sedang mengoleskan obat di lukanya, matanya terbuka lebar. 3 wakil kapten juga mundur selangkah lagi dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Gunawan berdiri di depan Siti Arum dengan Sky Tremor Bomb kedua di sebelah kanannya dan Poison Fire Rod di sebelah kirinya. Tatapannya menyapu dingin kepada tentara Black Demon Mercenary yang ketakutan sebelum tertawa terbahak-bahak. Barang siapa yang ingin mati, ayo maju selangkah dan cobalah. Siti Arum melihat item pada Gunawan dan berteriak tanpa suara. Sky Tremor Bomb, bagaimana kau memiliki Sky Tremor Bomb Padepokan Sin? Aku membawanya dari perbendaharaan Padepokan. Gunawan menjawab dengan lembut sambil berpegangan pada Siti Arum. Mereka mundur selangkah demi selangkah sampai mereka tiba di sisi Mang Bainur. Sky Tremor Bomb saat ini telah membawa banyak penghalang, menyebabkan tentara bayaran Black Demon ini sesaat tidak berani maju. Pemimpin keluarga Mang, apa kau tahu tempat di mana kita bisa sementara bersembunyi? Gunawan mengangkat tangan yang memegangi Sky Tremor Bomb sambil menatap Black Demon Mercenary di depan saat ia menurunkan suaranya untuk meminta Mang Bainur. Dia memiliki total 6 Sky Tremor Bomb. 3 telah digunakan saat berhadapan dengan Shin Zaihe dan yang baru saja digunakan, dan saat ini, hanya 2 yang tersisa di tubuhnya. Yang paling bisa dia lakukan adalah mencegah sementara. Kata-kata Gunawan menyebabkan ekspresi Mang Bainur berubah seketika, tapi ia tetap diam. Gunawan menurunkan suaranya dan bertanya, orang-orang ini bilang kalian punya segel di gunung belakang, benarkah? Kalian pasti punya cara untuk membuka segel dan membiarkan keluargamu mundur ke dalam sebelum mengaktifkan kembali segelnya lagi. Paling tidak, untuk sementara akan membuat semua orang selamat. Jangan bertanya lagi. Yang mengejutkan Gunawan adalah bahwa Mang Bainur tidak menyangkalnya tapi malah menolak. Tempat itu adalah tanah sakral yang ditinggalkan Garuda dan juga di mana roh ilahi dari burung Garuda berada. Jika setiap keluarga pergi ke sana, kita akan menyinggung roh ilahi burung Garuda dan dosa-dosa yang keluarga kita tanggung tidak akan pernah dimaafkan. Gunawan mengertakkan gigi dan berkata, orang-orang ini semua membawa aura haus darah dan niat membunuh yang sangat berat. Ini berarti bahwa mereka telah membunuh cukup banyak orang. Menurutku, mengklaim diri sebagai kelompok tentara bayaran hanyalah sebuah penutup dan mereka sebenarnya adalah kelompok bandit yang membunuh orang untuk harta benda mereka. Jika mereka benar-benar bertekad untuk membunuh kita, mereka tidak akan memiliki sedikit belas kasihan saat membunuh keluargamu. Keluargamu hampir mati, mengapa kau masih peduli dengan melanggar atau tidak menyinggung? Kata-kata Gunawan menyebabkan ekspresi Mang Bainur berfluktuasi. Setelah melirik Mangitan dan Mang Rimi yang meringkuk erat di tubuhnya, dia mengertakkan gigi dan dengan diam-diam menginstruksikan para tetua di sisinya. Informasikan pada setiap orang dari keluarga kita untuk mundur ke pegunungan belakang. Pemimpin keluarga, mungkinkah itu? Pergilah cepat, melindungi hidup kita lebih penting, jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Mang Bainur memerintahkan dengan tekad tegas. Orang-orang yang telah menerima perintah mulai mundur ke arah gunung belakang. Gunawan dan Siti Arum terus berdiri di sana, memegangi Sky Tremor Bomb yang seperti sabit dewa kematian dan menghalangi Black Demon Mercenary untuk melangkah maju. Apa sebenarnya itu? Black Demon menekan bahunya sambil bertanya dengan mukanya yang berkedut. Aku telah mendengar bahwa Departemen Artefak Padepokan Sin telah menciptakan sebuah artefak yang hebat. Yang harus kau lakukan adalah membuangnya dan itu akan menghasilkan ledakan energi yang mengerikan. Sepertinya dia melempar barang semacam itu. Apa? Padepokan Sin? Apa kau mengatakan Padepokan Sin? Tubuh Black Demon tiba-tiba menggigil dan dia hampir jatuh terbaring dalam ketakutan. Dia tiba-tiba teringat bahwa kecantikan di depannya ini tampak berusia 17-18 tahun,
namun memiliki kekuatan tingkat ketiga dari ranah cakra sejati. Selain 4 padepokan utama, siapa lagi yang bisa memelihara monster seperti itu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari kemungkinannya. Tiba-tiba, Black Demon mulai berkeringat deras. Seandainya dia tahu bahwa mereka milik padepokan Sin, dia tidak akan berani memprovokasi mereka bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Namun, dia sudah memprovokasi mereka. Black Demon mengertakkan giginya. Dalam kasus itu, semua orang selain wanita itu harus dibunuh. Jika ada yang lolos, untuk padepokan Sin memberantas kelompok bayaran kecilnya akan sesederhana menghancurkan seekor semut kecil. Mereka mencoba melarikan diri. Wakil Kapten Black Wolf melaporkan. Mengambil keuntungan dari saat mereka takut untuk maju, Mang Bainur membawa keluarganya dan mundur dengan tergesa-gesa, bergegas menuju pegunungan belakang. Sialan, mereka mau lari? Pegunungan belakang dikelilingi oleh tebing. Bahkan jika mereka menumbuhkan sayap, mereka bisa melupakan terbang menjauh. Susul mereka, perintah Black Demon. Tapi, Black Wolf melihat Sky Tremor Bomb di tangan Gunawan dan tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Benda dengan kekuatan menakutkan semacam itu pasti sangat berharga. Mereka seharusnya tidak memiliki terlalu banyak, mungkin yang dia tahan adalah yang terakhir. Pisahkan menjadi 2 kelompok dan segera pergi. Black Demon Mercenary segera bubar. Membagi menjadi 2 kelompok dari kiri dan kanan, mereka meraung saat mereka mengejar arah pegunungan belakang. Ekspresi Gunawan berubah serius. Dia kemudian mengayunkan lengannya dan melemparkan Sky Tremor Bomb ke kanan sebelum segera mengeluarkan Sky Tremor Bomb terakhir dan melemparkannya ke kiri dengan segenap kekuatannya. Boom, boom. 2 ledakan keras tersebut membuat orang-orang dari Black Demon Mercenary menjadi berantakan total. Jeritan terdengar berulang kali saat ledakan itu membuat seluruh lembah tertutup dengan awan pasir. Kelompok Black Demon Mercenary menghentikan usaha mereka sekali lagi. Beberapa bahkan terjatuh dan mencoba mundur dan tidak berani melangkah maju lagi. Mempertahankan kehidupan seseorang adalah naluri manusia dan dalam menghadapi ancaman yang mengancam jiwa, sebagian besar kelompok Black Demon Mercenary tidak mau maju menghadapi risiko hidup mereka. Senior Sister, kita harus cepat. Setelah menggunakan Sky Tremor Bomb terakhir, Gunawan memanfaatkan awan pasir untuk menutupi gerakan mereka. Gunawan menarik tangan Siti Arum dan dengan cepat berlari ke arah Mang Bainur mendekat. Tidak ada jejak Gunawan dan yang lainnya begitu awan pasir mereda. Desa yang hancur tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dan hanya beberapa orang yang berserakan yang berlari ke arah gunung belakang bisa terlihat jauh. Black Demon mengutuk sebelum berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Pergilah dan kejarlah mereka. Kecuali wanita itu, bunuh semua tanpa kecuali." Cedera Gunawan belum sepenuhnya sembuh dan tubuhnya agak lemah. Namun, dengan bantuan Siti Arum, mereka dapat dengan cepat mengejar Mang Bainur. Sebanyak 212 anggota keluarga semua mengikuti di belakangnya. Tidak ada satupun anggota keluarga yang ditinggalkan, baik itu orang tua atau anak-anak. Terdengar teriakan datang dari belakang dan sepertinya semakin dekat, dengan kemungkinan mengejar kapanpun. Setelah melangkah ke wilayah pegunungan belakang, mereka dihadapkan dengan tebing yang begitu tinggi sehingga puncaknya tidak bisa terlihat. Sebuah segel besar yang berukuran beberapa meter disematkan di dinding gunung di depannya. Warna merah yang indah muncul dari keseluruhan segel yang bercahaya terang dan gelap, dan pola api merah tua yang terbakar terletak di tengah segel. Apakah ini segel yang Black Demon Mercenary sebutkan sebelumnya? Gunawan mengangkat kepalanya saat ia dengan penuh rasa ingin tahu segel merah aneh itu. Betul, ini adalah segel yang menyegel reruntuhan yang ditinggalkan Garuda. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan burung Garuda yang bisa membukanya dengan menggunakan darah segar. Mang Bainur menjawab, "Pemimpin keluarga, apakah kita benar-benar boleh masuk? Leluhur kita mengatakan sebelumnya bahwa hanya 1 orang yang bisa masuk pada satu waktu. Jika begitu banyak orang masuk bersama, kita mungkin akan menyinggung roh ilahi Garuda." Seorang tetua bertanya dengan wajah serius. Tidak ada pilihan lain. Mang Bainur cepat-cepat pergi ke depan segel itu, menggigit jarinya, dan meneteskan darahnya pada segel itu. Segera, segel tiba-tiba bersinar merah menyala sebelum menghilang di tempat untuk mengungkapkan pintu masuk misterius. "Cepat, masuklah dengan cepat." Mang Bainur yang telah mengangkat segel itu memerintahkan dengan tergesa-gesa. Keluarga keturunan Garuda berkerumun seperti ikan. Tempat suci yang belum berani mereka datangi sebelumnya, telah menjadi satu-satunya jalan keluar menyelamatkan kehidupan mereka. Di antara mereka, banyak yang akan memilih kematian daripada melakukan sesuatu yang akan menyinggung roh ilahi burung Garuda. Namun mereka tidak bisa mengabaikan keluarga dan anak-anak mereka. Black Demon Mercenary berhasil menyusul saat semua orang masuk ke dalam gua. Mang Bainur berlari ke gua dengan cepat dan dengan gerakan tangan sederhana segel merah muncul kembali untuk menutupi pintu masuk gua. Sialan, mereka benar-benar tahu cara mengangkat segel ini.
Black Demon mengepalkan tinjunya dan menggeram dengan keras. Karena mereka terus menyangkal sebelumnya, ini berarti bahwa beberapa harta benar-benar tersembunyi di balik segel ini. Kapten, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan? Kita akan menunggu di sini. Black Demon tertawa dingin. Mereka pikir kita tidak akan bisa menangkap mereka begitu mereka melarikan diri ke dalam? Pasti tidak ada makanan di dalam gua, apalagi air. Aku tidak percaya mereka akan memilih untuk mati karena kelaparan dan dehidrasi daripada keluar. Aku ingin melihat berapa hari mereka akan bertahan.